Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bella Tusupa. Nah, di bab 17 ini kita akan membahas tentang remote access server. Nah, di bab 17 ini kita akan membahas ada 13 materi. Yang pertama yaitu SSH to Debian dan Ubuntu Server. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cara meremote dari host OS ke router Debian. Tapi host OS-nya itu belum bisa ping ke server Debian maupun Ubuntu. Tetapi sebelumnya juga kita sudah menghubungkan router Debian dengan routing. Sehingga pada Ubuntu klien itu bisa ping ke server Debian maupun Ubuntu. Oleh karena itu, kita akan mencoba melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian dan juga Ubuntu. Nah, sekarang kita buka klien Ubuntu-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang teman-teman buka terminalnya pada Ubuntu klien. Sekarang kita coba cek ping IP-nya ke server Debian dan juga Ubuntu. Apakah masih berhasil? Nah, oke, untuk ping ke Ubuntu server dan juga Debian servernya berhasil ya keduanya. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan remote SSH dari Ubuntu klien ke Ubuntu server Debian dulu. Untuk caranya di sini kita ketikkan SSH, kemudian nama dari user Debian server, kemudian tanda @ kemudian IP dari Debian servernya. Lalu enter. Nah, di sini kita masukkan password Debian server. Oke, di sini namanya sudah server 1 Debian. Artinya saya berhasil meremote server 1 Debian atau Debian servernya menggunakan Ubuntu klien. Kemudian kita coba remote SSH ke server Ubuntu. Caranya di sini exit atau di sini kita bisa tambahkan lagi di pojok sini tanda tambah, lalu di sini tuliskan SSH. Nah, di sini bahwa saya itu sudah berhasil meremote server Ubuntu dari Ubuntu kliennya juga. Nah, di sini kita bisa meremote SSH karena sebelumnya saya sudah menginstal SSH. Kalau pada awal penginstalan virtual machine-nya teman-teman sudah mencek yang SSH server, itu tidak perlu menginstal ulang SSH. Tapi kalau belum, bisa ketikkan apt install open SSH strip server. Yang kedua yaitu merubah default port SSH. Tadi kita sudah meremote dari Ubuntu client ke server Debian dan juga Ubuntu server. Tetapi jika teman-teman ingat, jika kita meremote dari host OS bisa menggunakan putih. Secara default port SSH-nya itu adalah port 22. Nah, kalau orang lain tahu bahwa default port SSH itu 22, maka kita bisa terkena akibatnya. Seperti kita bisa terkena blood forge, yaitu percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Oleh sebab itu, kita di sini bisa tambahkan atau mengubah port SSH-nya. Oke, langsung saja buka Ubuntu kliennya seperti tadi. Untuk merubahnya, di sini kita bisa SSH dulu ke Debian server. Caranya seperti tadi. Oke, saya sudah masuk ke server 1 Debian ya. Untuk caranya di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Spasi strip. Lalu di sini kita bisa ketikkan nano/etc/sshd_config. Lalu kita arrow ke bawah, kita cari yang port 22. Nah, di sini cara defaultnya itu 22 dan cara mengubahnya di sini kita hapus tanda pagarnya. Di sini kita bisa tambahkan 11 menjadi port 2211. Oke, kita ctrl. Kalau kita restart sistem, lalu kita restart sistem dengan komen sistem ctl restart SSH. Nah, di sini jika kita exit, lalu exit lagi. Nah, di sini saya sudah berada di Ubuntu kliennya lagi. Di sini kita lakukan remote ke server Debian lagi. Kalau sekarang kita melakukan seperti ini, jika kita enter seperti tadi, dia itu akan error. Jadi di sini kita harus menambahkan port yang sudah kita tambahkan. Jadi seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan strip P
Dan di sini saya portnya 2211. Enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, bahwa di sini saya sudah berhasil meremote server Debian satunya dengan port baru yang tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut merubah portnya pada server Ubuntu. Nah, di sini saya sudah masuk ke server Ubuntu-nya. Di sini kita masuk root dulu, sudo su, lalu cd, lalu tuliskan komen seperti tadi. Kita cari yang port 22, lalu hapus pagar, tambahkan lagi 11 jika kita ctrl, kemudian kita restart, kita coba exit lagi, lalu kita coba masuk dengan menggunakan port yang baru. Oke, sekarang saya sudah berhasil SSH Ubuntu server dengan menggunakan port yang sudah saya tambahkan di. Yang ketiga yaitu kita akan mencoba mengallow atau mengizinkan beberapa user saja pada SSH. Di sini kita coba pada Debian server. Nah, untuk caranya kita bisa masuk dulu ke root. Di sini kita coba tambahkan beberapa user dulu dengan add user sulfa 2. Enter. Nah, di sini untuk passwordnya yang mudah saja. Ini saya skip saja, lalu Y. Oke, di sini saya buat sulfa 3 lagi underscore sulfa 3, lalu enter. Nah, di sini untuk passwordnya yang mudah saja. Kemudian di sini kita bisa cek usernya yang sudah ada dengan komen cat/etc/passwd. Nah, di sini ada sulfa 2 dan sulfa 3. Nah, di sini kita akan mencoba hanya mengizinkan SSH user sulfa saja. Sekarang kita coba dulu, di sini kita exit. Di sini kita akan mencoba SSH dengan menggunakan user 2. Di sini saya sudah berhasil meremote server Debian menggunakan user 2, sulfa 2, dan pasti begitu juga ketika kita coba SSH menggunakan user sulfa 3 pasti juga akan berhasil. Nah, jadi caranya agar hanya mengizinkan user sulfa saja yang bisa SSH adalah dengan komen su spasi strip. Kemudian di sini kita tuliskan seperti ini, enter. Nah, lalu di sini kita tambahkan allow access di bawah tulisan port 2211. Kita tulis allow user spasi sulfa. Nah, di sini karena kita ingin sulfa saja, lalu ctrl, kemudian kita restart. Ini kita coba keluar, exit, kemudian di sini kita login SSH dengan user sulfa 2. Seharusnya dia tidak bisa, karena kan tadi kita hanya mengizinkan router Debian saja. Saya coba dengan komen seperti ini, enter. Nah, di sini permission denied. Ya, karena memang kita hanya mengizinkan user router Debian saja untuk meng-SSH server Debian. Yang keempat yaitu konsep privat dan public key. Sebelumnya kita mencoba melakukan remote SSH dari Ubuntu client ke server Debian. Itu akan menggunakan user dan juga password. Nah, itu sebenarnya tidak aman. Untuk SSH itu terdapat metode autentifikasi yang lebih aman. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu konsepnya. Jadi nanti pada Ubuntu client kita akan membuat yang namanya privat ke 9. Kita juga akan membuat public key. Ibaratnya private key itu adalah kunci dan pada kunci public key itu ada gembok, dan juga kunci public key akan kita berikan pada server Debian. Nah, nanti yang dapat login ke sini ke server Debian ya yang punya kuncinya, atau izin dari dia lebih aman karena yang bisa login itu yang punya kunci dari gemboknya saja. Yang kelima yaitu konfigurasi SSH dengan privat dan public key. Di sini kita akan mengkonfigurasi pada server Debian. Langsung saja kita masuk ke Ubuntu client. Oke, jadi pada Ubuntu client untuk cara membuat privat dan juga public key-nya di sini kita tulis ssh /gen. Nah, di sini nanti filenya akan disimpan di /home/laylatus ssh/id_rsa. Nah, di sini enter. Kita diminta password passphrase-nya, dimana untuk passphrase-nya itu beda dengan password
pada umumnya. Jadi password passphrase itu digunakan untuk password privat ke milik kita. Misal di sini saya gunakan, sudah ya. Di sini kita coba ls-a. Nah, di sini ada namanya directory.ssh. Kita coba ls.ssh lalu enter. Nah, di sini terdapat id rsc dan juga id.rsa.book, di mana id rsa ini adalah private key milik kita dan id rsa.book ini adalah public key kita. Nah, jadi nanti id rsa.book ini akan kita copy ke server Debian-nya. Cara mengkopinya di sini kita tulis seperti ini. Lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah tercopy, ada tulisan number of keys sama dengan 1. Sekarang kita coba remote ssh Debian-nya. Seperti ini komennya, lalu kita unlock. Oke, di sini berhasil saya ssh ke server ke Debian dengan menggunakan privat dan public key. Yang keenam yaitu konsep authorized key. Nah, ini adalah topologinya. Di sini saya akan analogikan private key sebagai kuncinya dan public key itu sebagai gemboknya. Jadi server Debian itu milik public key yang dicopy dari klien Ubuntu-nya, sehingga nanti yang bisa login atau meremote di servernya adalah hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu Ubuntu client. Jadi di sini langsung buka saja Ubuntu client-nya. Sebelumnya kita membuat privat dan public key itu menggunakan komen //. Nah, di sini kita coba ls-a lalu enter. Jadi kan di sini itu terdapat dir.ssh. Nah, di sini jika kita lihat directory.ssh, di sini akan ada yang namanya idrsa dengan juga idtsa.book, yang mana idrsa itu menyimpan public key. Nah, sebelumnya kita mengetikkan komen ss script copy script id yang ini untuk mengcopy public key-nya ke Debian server, sehingga nanti akan dikirimkan ke Debian server. Nah, pada Debian server itu disimpan pada directory authorized. Nah, di sini juga kita buka directory ssh-nya. Di sini terdapat authorized case, di mana dia adalah public key yang tadi kita copy dari Ubuntu client ke Debian servernya. Di sini jika kita coba cat.ssh script authorized underscore case. Nah, ini yang seperti ini, seperti huruf random ini adalah public key. Nah, yang kita copy tadi ini dianalogikan sebagai gemboknya. Sedangkan jika kita coba buka file idrsa.book di Ubuntu client dengan cara seperti ini sama yang di authorized-nya. Jadi ini adalah private key-nya untuk membuka public key-nya server Debian yang tadi kita buka di authorized. Yang ketujuh yaitu konfigurasi public key secara manual. Langsung saja buka Ubuntu client-nya. Nah, nanti kita akan mengcopy public key-nya ke Ubuntu server. Jadi public key-nya itu tidak bisa di-copy kemana saja. Di sini saya buka tab baru yang sudah meng-ssh Ubuntu servernya. Sebelumnya itu kita mengcopy itu menggunakan perintah ssh script copy script id ya. Nanti kita akan coba mengcopy public key-nya secara manual. Di sini kita coba cek ls spasi.ssh lalu enter. Di sini terdapat authorized. Jika kita coba add.ssh/authorized underscore case, di sini masih kosong. Kita ls-a. Selanjutnya di sini jika teman-teman pada Ubuntu server belum memiliki directory ssh, teman-teman bisa membuatnya dahulu dengan komen mkd.ssh. Kemudian jika sudah, kita bisa mengcopy public key-nya dengan nano.ssh/authorized underscore case. Enter. Di sini kan masih kosong, jadi kita akan mengcopy public key-nya dari Ubuntu client yang ini ya. Di sini kita salin, kemudian kita paste di Ubuntu server. Jika sudah, kita ctrlx, kita coba cat
Enter, nah dia sudah tercopy di sini ya PPK-nya. Jadi kita coba SSH dari Ubuntu client, lalu coba SSH Zulfa, lalu yang ke-8 yaitu private dan public key pada Windows Part 1. Kita akan mencoba membuat private dan public key pada host OS. Kemudian public key-nya kita akan kopikan ke router Debian, sehingga nanti untuk router Debian-nya dia hanya bisa masuk dengan private key yang dimiliki host OS-nya. Sebelumnya kita membuatnya itu kan menggunakan command ssh again, yang mana itu tidak berfungsi pada host OS atau laptop kita. Jadi nanti kita akan menginstal aplikasi Putih Generator. Langsung saja buka aplikasi pencarian, saya buka Chrome, nah kemudian tuliskan download Putih, lalu pilih yang paling atas, klik yang download Putih, kemudian di sini scroll ke bawah cari yang Putih Gen, kita pilih yang 64 bit x86. Jika sudah, kita buka Putih Gen-nya, kemudian di sini kita klik generate, kita tunggu sambil digerakkan mouse-nya hingga sampai selesai seperti ini. Nah, di sini kita harus menambahkan password key passphrase-nya sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengamankan private key. Kita di sini saya gunakan yang biasa saja. Di sini passphrase-nya, lalu di sini kita klik save public key. Kemudian misalkan di sini saya mau simpan di download, kemudian di directory SSH di sini dengan nama public keys, kita save. Kemudian kita klik yang save private key. Sama saya mau letakkan di download dan di directory SSH. Di sini saya kasih nama private keys. Kemudian kita coba buka file explorer atau foldernya, dan nanti kita akan mengcopy public key ini ke router Debian-nya. Maka di sini kita remote router Debian-nya menggunakan Putih biasa. Kita buka Putih biasanya, lalu di sini kita tulis IP dari router Debian. Kita open, di sini kita login. Nah, di sini kita ketikkan ls-a. Dia belum ada .ssh, maka kita buat dulu dengan mkdir.ssh. Oke, kemudian kita nano untuk menambahkan auto reset seperti ini. Nah, di sini masih kosong, kita buka file public key di folder. Kita masuk ke file explorer, lalu klik kanan yang public keys, kemudian open with. Di sini kita buka pakai notepad. Di sini untuk bikin komen dan juga n kita hapus saja. Kemudian di sini kita rapikan dengan backpaste. Oke, kita copy, kemudian di putihnya paste, lalu ctrl-x. Kalau sudah, kita close putihnya, kemudian kita buka putihnya lagi. Di sini kita klik SSH yang di samping, kemudian kita pilih out. Kemudian di sini kita pilih yang dan kita klik browse. Untuk private keys, kita balik lagi ke session, kita masukkan IP routernya, kemudian di save, kita ketikkan router Debian, lalu save, lalu open, lalu login router Debian. Di sini masih dimintai passwordnya. Yang ke-9 yaitu private and public key pada Windows Part 2. Lalu buka Putih, kita coba buka Putih, lalu masukkan IP router Debian, lalu login, kemudian masukkan passwordnya, kemudian kita akan menyimpan public key-nya ke nano, kemudian auto reset key. Nah, di sini paling depan kita bisa ketikkan ssh /rsa, lalu di sini kita bisa ctrl-x, lalu enter, kita close putihnya, lalu kita buka putihnya lagi dan masukkan IP router Debian. Kemudian pada SSH kita klik 2 kali, kemudian klik out juga 2 kali. Dan kemudian browse, lalu private key-nya klik open, kemudian pilih session, pilih router Debian, kemudian kita coba lagi. Di sini setelah login kita dimintai untuk menambahkan passphrase-nya. Di sini kita berhasil meremote router Debian menggunakan autentifikasi public dan private key. Yang ke-10 yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Nah, bahwa sebelumnya kita coba meremote dari host OS kemudian ke router Debian ataupun klien Ubuntu ke server. Nah, sekarang bagaimana caranya agar host OS ini bisa meremote ke server Debian maupun server Ubuntu?
Nah, caranya adalah menggunakan router Debian. Jadi pada host OS akan login ke putih Debian terlebih dahulu. Nah, dari Debian baru kita akan meremote server Debian maupun server Ubuntu. Karena jika kita lihat di sini server Ubuntu dan server Debian itu memiliki public key yang berbeda dari host OS. Jadi untuk public key server Debian maupun Ubuntu itu sama seperti private key klien Ubuntu, sedangkan host OS itu hanya sama dengan router Debian. Di sini kita bisa coba buka putihnya, lalu kita login dulu ke router Debiannya, lalu di sini kita akan coba remote server Debian terlebih dahulu, yaitu dengan command ssh, kemudian nama user server Debiannya, kemudian IP-nya. Lalu di sini kita ketikkan yes. Nah, di sini dimintai password karena privat dan public key host OS, kemudian server Debian itu berbeda. Nah, di sini kita telah login atau telah meremote server Debiannya. Kemudian jika kita ingin coba meremote server Ubuntu, caranya sama seperti tadi. Di sini kita coba tambah putihnya. Login dulu ke router Debian. Kemudian masukkan command ssh, lalu user dari Ubuntu, lalu IP-nya. Kemudian yes, lalu masukkan passwordnya. Nah, bahwa sekarang kita bisa meremote server Ubuntu maupun server Debian. Jadi kita telah berhasil meremote dengan melewati router Debian terlebih dahulu. Yang ke-11 yaitu disable password authentication. Nah, sekarang pada router Debian bahwa jika kita login melakukan remote ke user router Debiannya, maka dia akan dimintai password. Nah, ini adalah cara masuk atau cara login menggunakan user dan password. Tetapi cara ini kurang aman. Jadi kita akan coba mendisable password autentifikasinya. Jadi pada router Debian itu tidak bisa mengakses kecuali menggunakan privat dan public key. Oke, langsung saja kita buka Ubuntu kliennya. Di sini saya berada di SWR2 Ubuntu. Lalu di sini kita coba command sudo su lalu cd. Untuk mendisable password autentifikasi, kita harus masuk atau mengedit config SSH-nya, yaitu dengan perintah seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali ya, jadi kita coba ctrl saja untuk mencarinya. Di script kita cari password authentication, kita hapus tanda pagarnya dan kata yes kita ganti menjadi no, lalu ctrl x. Nah, untuk Debian juga sama seperti ini. Di sini kita coba login menggunakan router Debian. Kita masukkan command ssh, kemudian user server Ubuntu. Di sini ada peringatan permission denied. Nah, maka sekarang aturan server kita itu jadi aman karena pada router Debian kita sekarang tidak bisa login kecuali dengan privat dan public key-nya. Yang ke-12 yaitu generate privat dan public key pada router Debian. Jadi sekarang pada router Debian itu tidak bisa login atau remote ke server Ubuntu menggunakan user dan password. Jadi harus menggunakan public dan private key. Maka pada video kali ini kita akan mencoba membuat privat dan public key-nya lagi, kemudian nanti public key-nya akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Jadi pada router Debian kita membuat satu pasang privat dan public key, kemudian public key-nya kita akan copy ke server Debian. Maka pada server Ubuntu nanti dia memiliki public key dimana public key-nya pertama digunakan untuk private key pada klien Ubuntu, sedangkan yang kedua digunakan agar router Debian bisa meremote ke server Ubuntu-nya. Langsung saja kita praktekkan. Kita buka putihnya, kemudian kita login ke router Debian. Di sini untuk caranya kita harus membuat privat dan public key baru. Jadi komennya yaitu ssh-again. Lalu kita enter. Kita masukkan passwordnya. Kita coba ls.ssh. Kemudian di sini terdapat id rsa dan id rsa.pub. Nah, nanti id rsa.pub ini atau public ini akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Cara mengkopinya kita bisa ketikkan seperti ini. Lalu di sini kita copy terlebih dahulu. Cara mengkopinya kita blok saja. Itu akan otomatis tercopy. Lalu ssh surfa seperti ini. Setelah itu nano. Kemudian yang dari SSA sampai akhir di copy.
lalu dipaste. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu ctrl-x, enter, lalu restart dengan perintah sudo systemctl restart ssh. Lalu masukkan passwordnya, kemudian kita exit, lalu ssh ke Ubuntu. Nah, di sini kita dimintai untuk memasukkan kode passphrase-nya. Di sini kita berhasil login menggunakan server 2 Ubuntu, di mana kita berhasil meremote dari router Debian ke server Ubuntu-nya. Yang terakhir atau yang ke-13 yaitu kita masuk ke materi SSH agent dan SSH add. Langsung saja di sini teman-teman buka putihnya, kemudian di sini remote router Debian-nya. Jika kita coba SSH Ubuntu server, maka di sini akan dimintakan untuk memasukkan passphrase-nya. Kita masukkan saja. Nah, kita berhasil masuk. Tapi jika kita coba exit, kemudian misalkan kita ingin remote lagi, kita pasti menuliskan perintah yang tadi kan, yang ini. Lalu kita enter. Nah, ini kita dimintakan password passphrase-nya. Padahal sebelumnya kan kita sudah memasukkannya. Jadi ini untuk sebagian orang, termasuk saya, akan ribet ya. Maka di sini kita bisa membuat yang namanya SSH again atau SSH add, agar nanti passphrase-nya itu bisa terset. Nah, di sini bisa masuk ke router Debian-nya dulu. Untuk caranya bisa ketikkan seperti ini, lalu enter, lalu tuliskan SSH strip add, kita enter. Nah, di sini kita masukkan code password passphrase-nya. Nah, di sini kita coba remote lagi SSH Ubuntu servernya. Di sini akan langsung login, tidak dimintai password passphrase-nya lagi, karena tadi kita sudah pernah login dan tadi juga kita sudah membuat SSH again-nya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang ke-17 ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.